Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kamu mendengar kalimat ini? Matilah sebelum kamu mati. Kalimat yang terdengar misterius namun menjadi rahasia terbesar para wali dalam menemukan Allah sebelum ajal menjemput. Bukan kematian tubuh yang dimaksud, tapi kematian diri yang sesungguhnya. Ketika ego, nafsu, dan keakuan lenyap dalam samudra ilahi, di saat manusia lain sibuk mencari dunia, para kekasih Allah justru mencari kematian sebelum kematian. Sebuah jalan sunyi di mana ruh terjaga, hati terbangun, dan jiwa menyatu dengan cahaya yang abadi. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya hidup tanpa rasa takut, tanpa gelisah, tanpa terikat oleh dunia? Karena hatimu telah mati dari dunia, namun hidup di hadapan Allah. Inilah rahasia para wali. Rahasia mereka menemukan Tuhan bukan setelah mati, tapi sebelum mati. Mari kita jelajahi maknanya. Rahasia yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah menyerah sepenuhnya kepadanya. Dalam dunia tasawuf, kalimat matilah sebelum kamu mati bukanlah sekadar ungkapan simbolik, melainkan panggilan suci bagi mereka yang ingin menempuh jalan kedekatan sejati dengan Allah. Para wali dan sufi menafsirkan kalimat ini sebagai kematian batin dari segala sesuatu selain Allah. Sebuah proses spiritual yang begitu halus namun dalam, di mana seseorang melepaskan keterikatan terhadap dunia, ego, dan nafsu yang menutupi cahaya ilahi dalam dirinya. Mati sebelum mati berarti menyadari hakikat hidup sebelum ajal menjemput, mengenal Sang Pencipta sebelum bertemu dengan kematian fisik yang tak terhindarkan. Dalam pandangan para ahli hakikat, manusia sejatinya tidak benar-benar hidup selama ia masih diperbudak oleh nafsu, keinginan, dan rasa memiliki. Ia baru hidup ketika hatinya terbebas dari segala sesuatu selain Allah. Maka, mati sebelum mati adalah proses mematikan keakuan, membunuh rasa aku yang selalu berkata, "Aku ingin, aku memiliki, aku hebat." Ketika aku itu lenyap, yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa tiada yang hidup kecuali Allah, tiada yang berkehendak kecuali Allah, tiada yang ada kecuali Allah. Inilah yang disebut oleh para sufi sebagai fana fillah, lenyap dalam kehadiran Tuhan, dan kemudian baqa billah, hidup kembali dalam cahayanya. Mati sebelum mati bukan berarti melarikan diri dari kehidupan dunia. Justru sebaliknya, ia adalah hidup yang sejati di tengah dunia, di mana seseorang menjalani segala urusan dengan hati yang tetap hadir bersama Allah. Dunia menjadi ladang ujian, bukan penjara bagi jiwa. Orang yang telah mati sebelum mati akan tetap makan, bekerja, mencintai, dan berbuat baik. Tetapi hatinya tidak lagi bergantung pada semua itu. Ia tidak menolak dunia, tapi dunia tidak lagi menguasainya. Ia hidup dengan tenang sebab ia telah mati dari segala bentuk kegelisahan, iri, dendam, dan keinginan untuk diakui. Para wali menggambarkan keadaan ini seperti cahaya lilin yang menyatu dengan api. Saat lilin itu terbakar, bentuknya hilang, namun cahayanya tetap menyala. Begitulah seorang hamba ketika dirinya lebur dalam Allah. Ia tidak lagi menjadi dirinya, melainkan menjadi pancaran kasih dan kebijaksanaan ilahi di bumi. Hatinya hening, pikirannya bening, dan tutur katanya menjadi obat bagi jiwa-jiwa yang gersang. Ia telah mati dari dirinya, namun hidup dalam kehidupan yang lebih tinggi, kehidupan ruhani yang tidak lagi dibatasi waktu, ruang, dan kepentingan. Jadi mati sebelum mati adalah perjalanan menuju kebebasan sejati. Kematian batin bukan akhir, melainkan permulaan hidup yang hakiki. Sebab, hanya dengan mati dari segala yang fana, kita dapat menemukan yang kekal. Hanya dengan meniadakan diri, kita dapat mengenal Dia yang Maha Ada. Dan hanya dengan menyerahkan seluruh rasa, kita dapat menemukan kedamaian yang selama ini kita cari. Bukan di luar diri, tetapi di dalam hati yang telah mati dari dunia,
dan hidup dalam Allah. Tahapan ruhani menuju kematian diri, perjalanan menuju mati sebelum mati, bukanlah jalan yang singkat, bukan pula jalan yang mudah. Ia adalah jalan sunyi, tempat di mana seorang hamba menanggalkan satu persatu lapisan dirinya, hingga yang tersisa hanyalah ruh yang suci, cermin yang memantulkan cahaya Allah tanpa noda. Para wali dan ahli tasawuf menggambarkan perjalanan ini sebagai maqamat, tahapan-tahapan ruhani yang harus dilalui seorang salik atau pejalan spiritual agar sampai kepada hakikat kematian diri yang sejati. Tahapan pertama adalah taubat, yaitu kesadaran mendalam bahwa selama ini diri telah jauh dari Allah. Disinilah seseorang menundukkan kepala, menangis dalam diam, dan memohon ampun bukan hanya karena dosa, tetapi karena pernah melupakannya. Taubat bukan sekadar ucapan, melainkan kebangkitan jiwa. Titik balik dari hidup yang berpusat pada diri menuju hidup yang berpusat pada Allah. Dalam taubat yang sejati, hati mulai mati dari kesombongan, karena ia menyadari betapa lemahnya dirinya tanpa kasih Allah. Setelah taubat, datanglah makam zuhud, yaitu melepaskan ketergantungan terhadap dunia. Bukan berarti membenci dunia, tetapi tidak menjadikannya pusat kehidupan. Orang yang zuhud tetap bekerja, tetap mencari rezeki, namun hatinya tidak tertawan oleh harta atau kedudukan. Dunia hanya menjadi jembatan, bukan tujuan. Dalam tahap ini, seorang salik mulai mati dari cinta dunia, sebab yang ia rindukan hanyalah wajah Allah. Inilah kematian batin pertama yang sesungguhnya, melepaskan keterikatan kepada yang fana. Tahapan berikutnya adalah sabar dan tawakal. Sabar bukan berarti pasrah tanpa perjuangan, melainkan kekuatan hati untuk tetap tenang di bawah kehendak Allah. Apapun yang terjadi, tawakal adalah keyakinan total bahwa tidak ada daya dan upaya selain darinya. Pada makam ini, seorang hamba belajar mati dari rasa takut, cemas, dan khawatir. Ia tidak lagi mengeluh karena hatinya telah berlabuh di samudera kepercayaan kepada Tuhan. Ketika manusia lain tenggelam dalam badai dunia, ia berdiri tenang, sebab hatinya telah mati dari gelombang dan hidup dalam ketenangan arus ilahi. Lalu datang makam ridha, puncak dari penyerahan diri. Ridha adalah ketika seseorang tidak lagi menolak takdir, karena ia melihat kehendak Allah di balik setiap kejadian. Baginya sakit atau sehat, kaya atau miskin, dipuji atau dicaci, semuanya sama karena semua berasal dari tangan yang sama. Inilah tahap di mana ego benar-benar mulai lenyap. Tidak ada lagi aku ingin atau aku tidak mau. Yang tersisa hanya satu kalimat suci di dalam dada. Aku ridha ya Allah dengan segala ketetapan-Mu. Pada titik ini seseorang telah mati dari dirinya sendiri, mati dari keinginan, dari rasa memiliki, dari penolakan terhadap takdir, dan akhirnya perjalanan rohani ini mencapai puncaknya pada fana dan baka. Fana adalah lenyapnya kesadaran diri dalam kehadiran Allah. Seorang hamba tidak lagi melihat dirinya sebagai sesuatu yang terpisah dari Sang Pencipta. Ia hanya melihat Allah dalam setiap denyut kehidupan. Kemudian datang baka, yaitu hidup kembali dalam kesadaran ilahi. Hidup bukan sebagai aku, tetapi sebagai hamba yang hidup dengan, karena, dan untuk Allah. Inilah hakikat mati sebelum mati. Ketika jasad masih bernapas di dunia, namun jiwa telah menyatu dengan kehidupan yang kekal, tahapan-tahapan ini tidak bisa dilalui hanya dengan ilmu, tetapi dengan rasa, pengorbanan, dan kebeningan hati. Setiap langkah adalah kematian kecil. Mati dari keinginan, mati dari ego, mati dari dunia, sampai akhirnya yang hidup hanyalah Allah di dalam diri. Dan ketika seseorang telah sampai di titik ini, dunia tidak lagi membelenggunya. Ia berjalan di bumi dengan tubuh manusia, namun hatinya bersemayam di langit ketenangan. Ia telah mati, namun sesungguhnya baru hidup. Rahasia para wali dalam menghadirkan Allah di dalam diri,
Para wali Allah bukanlah manusia biasa. Mereka adalah jiwa-jiwa yang telah menempuh jalan panjang penyucian diri, hingga hatinya menjadi cermin yang jernih tempat cahaya ilahi memantul tanpa halangan. Rahasia mereka bukan terletak pada ilmu yang tinggi atau amal yang banyak, melainkan pada kehadiran Allah yang hidup di dalam hati mereka setiap saat. Mereka tidak sekadar mengenal Allah melalui kata, tapi merasakan Allah melalui rasa, melalui setiap hembusan napas dan detak jantungnya. Para wali menemukan Allah bukan dengan melihat ke langit, bukan pula dengan mencari di luar dirinya. Mereka menenggelamkan pandangan ke dalam batin yang terdalam, ke ruang sunyi di antara kesadaran dan keheningan. Di sanalah mereka menemukan bahwa Allah tidak jauh, Ia tidak tersembunyi, tidak di langit tinggi, tidak pula di tempat yang sulit dijangkau. Ia bersemayam di hati setiap hamba yang suci dari selainnya. Maka para wali berusaha membersihkan hatinya dari segala yang bukan Allah, karena mereka tahu, jika hati masih dipenuhi dunia, maka cahayanya tak akan bisa menetap di sana. Rahasia mereka adalah zikir yang hidup, bukan sekadar di bibir tetapi di dalam dada. Zikir para wali bukan hanya ucapan, melainkan kesadaran yang terus-menerus hadir. Mereka berzikir dalam diam, dalam tidur, dalam bekerja, bahkan dalam berbicara dengan manusia. Mereka telah mencapai keadaan yang disebut oleh para sufi sebagai muraqabah, yaitu kesadaran penuh bahwa Allah selalu bersama mereka, selalu melihat, selalu mendengar. Dalam setiap langkah mereka merasa diperhatikan olehnya. Hati mereka tidak pernah lupa, karena setiap tarikan napas adalah Allahu, dan setiap hembusan adalah Hu. Rahasia lain yang mereka jaga adalah tafakur, yaitu merenung dengan hati terbuka. Para wali tidak hanya berpikir tentang Allah, mereka merasakan kehadirannya dalam segala ciptaan. Ketika mereka memandang langit, mereka melihat tanda-tandanya. Ketika mereka menatap wajah manusia, mereka melihat pancaran sifat-sifatnya. Ketika mereka tertimpa ujian, mereka merasakan kasih-Nya yang sedang mendidik. Bagi mereka tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang terlepas dari kehadiran Allah. Semua adalah bayangan dari wujud-Nya, dan semua membawa pesan bagi jiwa yang terjaga. Namun rahasia terbesar dari para wali bukan hanya tentang zikir dan tafakur, melainkan tentang cinta. Mereka telah jatuh cinta kepada Allah sedalam-dalamnya. Cinta yang membakar semua selain Dia. Cinta yang membuat mereka lupa kepada diri, lupa kepada dunia, lupa kepada segala hal kecuali Sang Kekasih sejati. Cinta itulah yang membuat mereka hidup dalam kehadiran Allah, karena hati yang mencintai tidak pernah jauh dari yang dicintainya. Hati mereka telah menjadi rumah bagi kehadiran ilahi, tempat di mana tidak ada lagi rasa selain kasih, tidak ada lagi cahaya selain cahayanya. Bagi para wali, menghadirkan Allah di dalam diri bukanlah perkara mengingat, tapi menyatu dalam kesadaran. Seperti ikan yang hidup dalam air, mereka hidup dalam Allah. Mereka tidak memisahkan antara ibadah dan kehidupan, antara dunia dan akhirat. Karena bagi mereka, semua adalah milik-Nya, semua adalah jalan menujunya. Itulah sebabnya wajah mereka selalu tenang, tutur mereka lembut, dan langkah mereka menebar rahmat. Mereka telah mati sebelum mati, dan karena itu mereka hidup dalam kehidupan yang tak pernah berakhir. Kehidupan dalam kehadiran Allah, hikmah besar dari mati sebelum mati. Ketika seorang hamba telah memahami dan mengalami makna mati sebelum mati, maka ia akan memasuki dimensi kehidupan yang sama sekali berbeda. Ia masih berjalan di bumi seperti manusia biasa, namun jiwanya telah hidup di langit. Ia masih berbicara dengan manusia, namun hatinya senantiasa bercakap dengan Allah. Dari sinilah muncul hikmah-hikmah besar yang menjadi sumber ketenangan, kebijaksanaan, dan cahaya bagi seluruh kehidupan. Hikmah pertama adalah terbebasnya hati dari rasa takut.
Orang yang telah mati sebelum mati tidak lagi gentar menghadapi kematian, karena ia telah merasakannya lebih dulu di dalam batin. Ia telah mati dari rasa memiliki, mati dari keinginan untuk mempertahankan dunia yang fana. Maka ketika ajal datang, ia menyambutnya bukan sebagai akhir, melainkan pintu menuju perjumpaan dengan kekasih sejati. Kematian tidak lagi menakutkan, sebab ia telah memahami bahwa yang mati hanyalah jasad, bukan kehidupan ruh yang abadi di sisi Allah. Inilah rahasia kedamaian para wali. Mereka tenang karena mereka telah mati sebelum ajal tiba. Hikmah kedua adalah lahirnya ketenangan batin yang tidak tergoyahkan. Manusia biasa mudah gelisah oleh kehilangan dan perubahan, sebab mereka masih menggantungkan diri pada dunia. Namun bagi jiwa yang telah mati sebelum mati, semua yang terjadi di dunia hanyalah gelombang yang lewat di permukaan samudera. Dasar samudera hatinya tetap tenang, karena berlabuh pada Allah yang tidak pernah berubah. Ia telah menemukan sumber kedamaian sejati, bukan di luar, tetapi di dalam dirinya, di titik di mana ego telah tiada, dan yang tersisa hanyalah cahaya ilahi. Ketika dunia menjerit, ia tersenyum. Ketika orang lain berlari mencari pegangan, ia berpegang pada yang tak terlihat namun maha nyata. Hikmah ketiga adalah melihat segala sesuatu dengan pandangan kasih. Seseorang yang telah mati sebelum mati tidak lagi memandang manusia sebagai musuh atau lawan. Ia melihat semua makhluk sebagai bagian dari ciptaan Allah, yang masing-masing sedang menempuh perjalanan menujunya. Hatinya menjadi luas seperti langit, menampung segala perbedaan, menerima setiap takdir tanpa keluh. Inilah mengapa wajah para wali memancarkan ketenangan, karena mereka memandang dunia dengan mata cinta, bukan dengan mata penghakiman. Mereka telah mati dari kebencian, mati dari rasa iri, mati dari kebutuhan untuk benar di atas yang lain. Yang hidup hanyalah kasih Allah yang mengalir melalui mereka. Hikmah keempat adalah kebijaksanaan yang tumbuh dari kesadaran ilahi. Ketika ego telah mati, maka segala keputusan dan tindakan lahir bukan dari keinginan pribadi, melainkan dari bimbingan hati yang terhubung dengan Allah. Mereka berbicara dengan hikmah, karena kata-kata mereka tidak berasal dari akal, tetapi dari nur yang telah menyala di dada. Mereka tidak terburu-buru menilai, tidak tergesa membalas karena mereka tahu setiap peristiwa adalah ayat dari Allah, setiap kesulitan adalah pelajaran darinya. Dalam diamnya mereka mendengar suara Tuhan yang membimbing langkah-langkahnya. Dan hikmah terakhir yang paling tinggi adalah hidup dalam kebersamaan dengan Allah setiap saat. Orang yang telah mati sebelum mati tidak lagi hidup untuk dirinya, melainkan hidup untuknya. Setiap napas menjadi zikir, setiap langkah menjadi ibadah, setiap pandangan menjadi tafakkur. Ia tidak menunggu waktu salat untuk bertemu Allah, karena baginya seluruh hidupnya adalah salat tanpa akhir. Hatinya menjadi tempat bersemayamnya rasa damai yang tidak bisa dijelaskan oleh kata. Ia telah hidup di surga kesadaran, bahkan sebelum memasuki surga yang dijanjikan. Maka mati sebelum mati bukanlah kehancuran, melainkan kelahiran baru. Kematian batin bukanlah berakhir, melainkan pintu menuju kehidupan sejati. Kehidupan yang dipenuhi cahaya, kesadaran, dan cinta ilahi. Barang siapa mampu mematikan dirinya sebelum ajal tiba, ia tidak akan pernah mati, sebab ia telah hidup di sisi yang hidup, yang tak pernah mati. Cara mengamalkan konsep ini dalam kehidupan kita. Mati sebelum mati bukan hanya konsep yang indah untuk direnungkan, tetapi jalan hidup yang dapat diamalkan setiap hari. Ia bukan sekadar ajaran bagi para sufi di masa lalu, tetapi kebenaran yang hidup untuk setiap jiwa yang ingin kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Jalan ini memang sunyi, namun di dalam kesunyiannya tersimpan cahaya yang menuntun kita menuju kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia manapun. Dengan cara yang lembut namun konsisten, sedikit demi sedikit,
mematikan bagian dari diri yang menutupi cahaya Allah di dalam hati. Langkah pertama adalah bertaubat dengan kesadaran yang mendalam. Taubat bukan hanya memohon ampun atas dosa, tetapi kembali kepada Allah sepenuhnya. Ia adalah keputusan batin untuk berhenti berlari darinya dan menengok kembali ke arah Sang Pencipta. Taubat sejati terjadi ketika hati tersentuh oleh kasih Allah, lalu merasa malu karena pernah berpaling darinya. Dalam taubat, kita mulai mati dari kesombongan, mati dari rasa benar sendiri, dan hidup dalam kerendahan hati yang baru. Disinilah kehidupan ruhani dimulai, dari pengakuan bahwa tanpa Allah kita tidak berarti apa-apa. Langkah kedua adalah menyucikan hati dari ketergantungan dunia. Bukan berarti meninggalkan dunia, tapi tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada dunia. Belajarlah menikmati rezeki tanpa menuhankan rezeki, mencintai tanpa memiliki, dan bekerja tanpa terikat hasil. Ketika hati mulai lepas dari ketamakan dan rasa takut kehilangan, maka perlahan dunia akan menjadi ringan. Kita akan merasakan mati dari keterikatan dan hidup dalam kebebasan batin. Inilah salah satu bentuk mati sebelum mati. Ketika kita tak lagi dikuasai oleh yang fana, tapi hidup dengan kesadaran akan yang kekal. Langkah ketiga adalah menghidupkan zikir dan kesadaran ilahi dalam keseharian. Zikir bukan hanya ketika tasbih di tangan, tetapi juga ketika hati bergetar mengingatnya dalam setiap aktivitas. Ucapkan nama Allah dalam diam. Rasakan setiap napas sebagai panggilan menujunya. Bangun kesadaran bahwa setiap gerak dan diammu dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, dan disertai oleh Allah. Inilah muraqabah, kesadaran suci yang menjadi jembatan antara dunia dan keabadian. Semakin sering hati berzikir, semakin lemah ego, semakin hidup ruhani yang sejati. Langkah keempat adalah melatih diri untuk menerima takdir dengan ridha. Hidup akan terus menguji, karena setiap ujian adalah cara Allah mengikis sisa-sisa aku dalam diri kita. Saat sesuatu tidak sesuai keinginanmu, tenangkan hati dan katakan, "Ini darimu ya Allah dan aku ridha." Itulah bentuk kematian yang paling halus, mati dari kehendak pribadi, hidup dalam kehendak ilahi. Ridho bukan kelemahan, tapi tanda kekuatan jiwa yang telah percaya penuh kepada cinta Allah. Disinilah seorang hamba menemukan kedamaian yang tak bisa diguncang oleh apapun. Langkah kelima adalah menumbuhkan cinta yang tulus kepada Allah. Cinta inilah yang menjadi puncak dari mati sebelum mati. Ketika hati mencintai Allah sepenuhnya, segala yang lain menjadi kecil. Cinta membuat zikir terasa manis, ujian terasa indah, dan kehidupan menjadi ibadah. Cinta yang benar tidak meminta balasan, ia hanya ingin selalu dekat dengan yang dicintai. Dan dari cinta itu tumbuh rahmat kepada sesama, kelembutan kepada semua makhluk, serta pandangan yang penuh kasih kepada dunia. Hati yang telah mati dari ego akan menjadi sumber cahaya bagi kehidupan di sekitarnya. Maka cara mengamalkan mati sebelum mati adalah dengan menghidupkan kesadaran akan Allah dalam setiap detik kehidupan. Bersihkan hati, lembutkan jiwa, kendalikan nafsu, dan jadikan cinta ilahi sebagai pusat hidup. Ketika semua itu terjadi, maka tanpa disadari, kita telah berjalan di jalan para wali, jalan sunyi yang penuh cahaya. Kita belum mati tapi sudah hidup dalam kehidupan yang sejati. Kita masih di bumi, tapi ruh telah terbang tinggi di langit makrifat. Dan di sanalah untuk pertama kalinya kita benar-benar hidup, karena telah mati dari diri dan hidup dalam Allah yang Maha Hidup. Semoga perjalanan batin ini membuka hati kita untuk lebih mengenal Allah dan menemukan kedamaian sejati di dalam diri. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita terus berjalan bersama di jalan cahaya dan makrifat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.